Belakangan ini, isu royalti kembali jadi sorotan publik. Dari musisi yang merasa haknya tak kunjung dibayar, hingga polemik tata kelola lembaga yang seharusnya menyalurkan royalti dengan adil dan transparan. Ada yang bilang, uang mengalir entah kemana, sementara pencipta lagu hanya bisa gigit jari. Di sisi lain, industri hiburan juga berdalih soal rumitnya mekanisme penarikan hingga pembagian royalti. Dan mari kita kupas perkaranya. Selama jantungku masih berdetak. Hai guys, sorry baru sampai. Kok lo langsung berhenti ya? Ya, males lah. Dibayar kagak, ntar ditarik royalti. Oh iya sih. Dari mana Mbak? Oke. Gue habis ketemu narasumber sama Moses. Dia nggak bisa join kali ini karena harus ada rapat biasa pejabat Tempo. Oke. Tadi menyambung soal royalti. Selama ini kan cukup panjang ya. Tiap tahun itu selalu ada konflik mengenai royalti gitu kan. Nah, dan belakangan ini selain soal gacoan ada Vidi Aldiano dan lain-lain. Ngomong-ngomong soal royalti nih, Feb. Lu kan udah nulis di Premium Harian mengenai konflik yang gacoan. Tadi kan di pengurus di Bali itu menjadi tersangka, ditetapkan tersangka oleh Polda Bali. Terus Pep juga sudah menulis soal kisruh antara Vidi Aldiano yang digugat oleh pencipta lagu Nuansa Bening gitu kan. Intan juga ketemu beberapa narasumber, bahkan menelusuri di kafe, juga wawancara dirjen gitu. Nah, temuan lo dulu deh, Feb. Apa sih duduk perkara kasus ini hingga berkepanjangan gitu? Nggak pernah ada solusinya. Oke. Jadi kita bahas soal yang Migacuan dulu ya. Ini kasus ini menarik ya. Kenapa? Karena ada pentersangkaan. Ada yang jadi tersangka nih. Direktur Migacuan jadi tersangka kasus pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini adalah pemutaran lagu tanpa membayar royalti. Penelusuran kita, jadi sebenarnya kita dapat cerita kasus ini sebenarnya udah cukup lama ya, Lin ya. Tepatnya sekitar Maret atau April lalu, ketika Polda Bali itu mengeluarkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi naik penyidikan itu Maret atau April, kita udah tahu, tapi memang waktu itu belum ada tersangkanya. Baru ditetapkan tersangka itu Juni 2025. 2025 tersangka, terus kita naikin tuh berita 19 Juli 2025 bahwa si direktur Migacuan itu jadi tersangka. Nah, itu kalau kita runut ke belakang sebenarnya kasusnya itu sengketanya itu dari 2022. Pelapornya siapa ini? Pelapornya itu adalah LMK Selmi, Lembaga Manajemen Kolektif Sentral Lisensi Musik Indonesia. Nah, LMK Selmi ini melaporkan Migacuan itu pada Agustus 2024 sebenarnya. Jadi setahun yang lalu nih. Tapi konfliknya sendiri itu udah dari sejak 2022. Jadi Selmi ini menemukan bahwa si Migacuan ini muter musik dan lagu di beberapa gerai mereka. Dari 2022, terus sudah dikasih surat, somasi segala macam, diajak mediasi, mereka tetap kekeh nggak mau bayar. Mereka awalnya ngakunya muter musik yang non copyright atau nggak tanpa hak cipta. Padahal kalau menurut undang-undang itu nggak ada, karena undang-undang hak cipta itu nomor 28 tahun 2014 ya. Itu yang sekarang ya.
Kalau undang-undang hak cipta sendiri sudah ada sejak 1982 tuh, Lim. Sebenarnya, tapi udah direvisi beberapa kali revisi sampai yang terakhir yang berlaku sampai saat ini tuh yang 28 2014 ini ya. Nah, Terus aturan turunannya kan ada di PP 56 tahun 2021 gitu. ya, terus ada juga SK Menteri Hukum dan HAM, yaitu tahun 2016. Itu soal tarif royalti ya. Nah, si Selmi tadi menggunakan dasar hukum ini untuk menagih ke migacoan. Gitu. Jadi sudah sebenarnya undang-undang ini kalau kita lihat, sebenarnya undang-undang hak cipta ini kan pada dasarnya itu perdata. Jadi, tapi bisa dipidanakan sebagai jalan terakhir, atau kalau bahasa hukumnya adalah ultimum remedium itu ya. Pidana adalah jalan terakhir untuk penyelesaian. Nah, kenapa kemudian Selmi melaporkan migacoan secara pidana? Karena mereka udah dikasih peringatan nih berkali-kali dari 2022. Dari 2022, 2023, sampai terakhir itu 2024. Mereka masih ngotot nggak muter musik, bahwa musik yang mereka putar itu tanpa hak cipta dan segala macam. Ya udah, akhirnya dilaporin ke polisi gitu loh, ke Polda Bali. Kenapa ke Polda Bali? Karena PT migacoan itu yang dilaporin ini PT Mitra Bali Sukses. Jadi kantor pusatnya itu ada di Bali. Gitu ya. Fokusnya di sana berarti. Ya, ininya di sana. Nah, sebenarnya migacoan ini ada dua perusahaan ya, PT Mitra Bali Sukses sama PT Pesta Pora Abadi. Jadi Pesta Pora Abadi itu yang awalnya berdiri nih 2016. 2016 berdiri Pesta Pora Abadi buat migacoan, kemudian 2019 bikin lagi perusahaan namanya PT Mitra Bali Sukses. Itu 2019. Nah, kemudian setelah dilaporkan, kemudian jadi tersangka. Nah, migacoan ini setelah dilaporkan, kemudian Polda Bali itu sempat melakukan mediasi lagi nih sebenarnya. Dimediasi lagi sama Polda Bali, kemudian awalnya migacoan, PT MBS itu, Mitra Bali Sukses itu bersedia untuk membayar royalti. Oke, kita hitung dah gitu kan. Terus bertemulah LMK Selmi sama PT Mitra Bali Sukses. Sempat mentok lagi, kenapa? Karena perhitungan gerainya nggak cocok. Mitra Bali Sukses ini ngakunya cuma punya 17 gerai. Padahal realitanya di aktanya mereka, di nomor induk berusahanya, mereka punya 63 gerai. 63 gerai, kemudian ya udah nggak mau Selmi kan. Masa lu punya 63 gerai tapi ngakunya cuma 17 gitu kan. Nah, udah tetap deadlock sampai kemudian penetapan tersangka, kemudian PT Mitra Bali Sukses itu minta mediasi lagi ke Kumham. Kali ini ke Kumham, gagal di polisi, ke Kumham. Kumham kemudian mendelegasikan itu ke Kanwil Bali. Pada Agustus lalu mereka mediasi lagi, akhirnya PT MBS bersedia buka datanya benar. Ternyata mereka ngaku gitu loh. Bahkan jumlahnya lebih dari 63. Jadi total ada 65 gerai mereka punya. 65 gerai dengan rata-rata kursi per gerainya itu 190 kursi. Gitu. Deal, akhirnya nego sepakat nilai royaltinya mereka harus bayar 2,2 miliar before tax. Sebelum pajak gitu ya. Itu dalam kurun 2022 sampai 2025. Jadi 2025. Sampai 2025. Jadi mereka sekarang PT Mitra Bali Sukses bebas untuk memutar lagu di 65 gerai mereka itu sampai akhir 2025. Karena kan perhitungan royalti itu per tahun ya. Per tahun gitu loh. Tapi dasar apa sih yang dipakai LMK untuk menghitung besaran itu? Nah, itu tadi SK. Atau jangan-jangan LMK asal aja gitu. Nah, jadi udah mengujinya belum? Jadi gini, kalau kita bicara soal penetapan royalti, itu dasarnya adalah SK Menteri Hukum tadi ya, yang 2016. Tarifnya itu kan beda-beda. Jadi antara restoran dan kafe, hotel, kemudian pub,
Pusat perbelanjaan, pusat mall. perbelanjaan, termasuk acara konser dan beda-beda. Nah, kalau untuk Miga Cuan itu kan kenanya tarif royalti untuk restoran dan kafe nih, Lin. Nah, itu besarnya berapa sih? Besarnya itu 120.000 per kursi per tahun. Nah, gitu loh. Jadi besarannya ini nih, 100 tuh. Jadi sebenarnya bukan asal-asal, nggak asal-asal juga. Kalau di SK itu kan jelas, hitungannya segini, 120.000 per kursi per tahun. Jadi kalau misalkan nih, 190 kursi dikali 120.000 dikali dia tadi punya 65 gerai. 65 gerai dikali berapa tahun tuh? 2022, 23, 24, 25. Kali 5 tahun. 3 Ini tahun sebenarnya dong. 5 tahun loh. 2022 sampai 2025. 22, 23, 24, 25. 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Berarti ini harusnya itu sekitar, coba deh, 5,9 kalau nggak salah. Hitungin Tan, coba Tan. Coba Tan, hitungin Tan. Coba. Ini Pap harusnya juga mereka bisa hitung juga nih. Pap. Berapa? Itu 190 kali 120.000 kali 65 kali 4. Kali 4 tahun ya. 120.000 kali 65 dikali 4. 5,9. Nah, jadi mereka tuh harusnya bayarnya Rp 5,9. Ini lebih gede daripada miliar. yang mediasi tadi loh. Iya, yang tadi mediasi cuma 2,2. Rp 2,2. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa gini? Karena gini, memang pada aturannya memang seperti ini harusnya kalau merujuk aturan. Tapi karena memang mempertimbangkan banyak hal, jadi ada negosiasi. Jadi si pengusaha juga boleh menyampaikan keberatan kalau misalkan tiba-tiba ditarik, oh, gua harus bayar segini nih, gitu. Sementara gua keberatan, ekonomi lagi lesu, pendapatan lagi berkurang segala macam. Nah, negosiasi-negosiasi itu yang kemudian hasilnya cuma segini nih, 2,2 M gitu. Jadi nggak saklek banget harus bayar 5,9 M sebenarnya gitu loh. Makanya dulu pas konvers itu kan, Selmi kan sempat bikin konvers tuh sama LMKN juga. Ketua Selmi itu sempat bilang bahwa seharusnya yang dibayarin itu sekitar 7 M. Plus denda ya. Karena kalau nggak menunggak itu harusnya bayar denda loh dia. Itu 7 M itu plus denda. Nih harusnya 5,9. Tapi ini cuma bayar 2,2 M, di diskon lah. Apalagi Miga Cuan ngakunya itu sebagai UMKM. Ngakunya ya. Walaupun punya 65 gerai itu ngaku UMKM gitu. Dan 65 gerai itu hanya yang PT Bali PT tadi. Mitra Bali Sukses. Kalau yang sama PPA mungkin sekitar 300-an gerai mungkin kali. Wow, besar sekali. Nah, Selmi ini dia mewakili siapa saja? Karena kan ini ada banyak nih label di musisi kita ya, di nasional di Indonesia gitu. Nah, apakah tadi sudah all in atau itu dia hanya mewakili label-label tertentu saja? Kan LMK itu paling nggak minimal ada 200 pencipta lagu untuk Ya, bisa bikin. nah jadi untuk ngebentuk LMK itu kan ada dua ya. LMK itu bisa dibentuk sama dua. Pertama pencipta, kedua pemilik hak terkait. Nah syaratnya kalau menurut undang-undang itu 200 itu untuk pencipta. Kalau pemilik hak terkait itu boleh cuma 50. Selmi ini mewakili pihak produser dan label recording. Perusahaan-perusahaan rekaman seperti Aquarius, Musikindo, Musika dan segala macamnya. Ya Trinity dan segala macamnya. Sementara kalau penyanyi dan pencipta itu biasanya diwakili oleh WAMI. Wahana Musik Indonesia yang nanti kita bakal kupas juga nih, ya kan soal sengketa yang lain lagi. Gitu. Banyak sengketa. Jadi LMK itu ini ya spesifik pencipta ada LMK sendiri begitu ya ada. Iya. Label ada. Label ada. Penyanyi ada Ya, LMK sendiri. Ya, gitu ya. betul sekali. Dan mereka boleh, misalkan lu nih Feb sebagai seorang pencipta lagu. Lu punya teman-teman misalkan 200 orang, gue pengen bikin LMK sendiri, gue keluar cabut dari WAMI, gue punya 200, gue pengen ngajuin bikin LMK baru, bisa Iya. ngajuin ke. Saya dapat cerita tuh Gimana tuh, Pep? banyak LMK itu yang akhirnya berdiri gitu, walaupun
tidak semuanya akhirnya bekerja dengan baik gitu. Ada LMK yang bagus, ada LMK yang asal bikin. Asal gitu. Tadi kan dari sisi kisruh antara Gacoan dan Selmi ya. Intan kemarin dalam liputan-liputannya yang terbit di premium harian maupun free content di tempo.co, itu kan wawancara juga pengusaha kafe karena kasus ini tuh jadi salah satu pemantik ketakutan dari para pengusaha kafe gitu kan. Restoran, kafe, hotel, semua lah pokoknya. Karena ternyata bisa dipidana gitu. Nah, betul. Intan kan sudah ke kafe-kafe ya kemarin beberapa kafe. Sambil nyanyi Tan? Oh enggak ya, kirain sambil nyanyi. Aku menyambangi lah gitu kafe-kafe yang memang sering aku datangi gitu, nongkrong untuk PFC begitu ya. Kemudian juga sambil ngobrol-ngobrol sama mereka. Memang mereka tuh was-was Mas Mbak. Gitu. Sebenarnya memang tahu ada kewajiban untuk membayar royalti. Nah, tapi mereka juga bingung bagaimana cara membayarkannya dan mekanismenya itu seperti apa gitu. Prosedurnya juga menurut mereka kurang jelas gitu. Tidak tahu juga nominal pastinya berapa dan kemana harus setor gitu. Nah, memang kasus mie gacoan ini membuat mereka was-was gitu Mbak. Ada yang jadi takut-takut untuk nyetel lagu gitu kan. Meskipun memang kita tahu ya kalau di kafe itu beberapa restonya juga nggak jadikan musik sebagai menu utamanya gitu. Misalnya hanya dari menyetel di platform streaming gitu seperti Spotify, YouTube. Ini ambience-nya biar dapat aja gitu ya. Supaya orang nyaman aja. Pas lu datang ke kafe, mereka masih muter musik nggak sih? Nah, memang beberapa ada yang masih nyetel Mbak, beberapa ada yang enggak. Aku pernah datang ke salah satu gerai juga yang mirip mie gacoan tapi bukan mie gacoan ya. Setelah kasus itu viral, mereka jadi sunyi senyap gitu. Padahal sebulan sebelum kasus itu viral, mereka tuh menyetel lagu-lagu populer seperti Top 40 lah ya. Betul, sebut aja lagu Mahalini, Tulus. Gimana gitu ya. gimana lagu Mahalini? Jadi curhat nih Mbak. Kan bayar, lu tarik royalti lu. Iya, jadi tiba-tiba senyap gitu Mbak setelah kasus mie gacoan ini viral. Nah, kemudian ada juga salah satu manajer coffee shop juga, kedai gitu di dekat rumahku. Dia itu mendapat surat dari LMKN setelah kasus mie gacoan ini viral. Oh, dia ditagih? Betul. Berapa tagihan? Nah, memang tagihannya itu tidak terlalu besar ya. Cuman untuk skala coffee shop dengan kursi yang tidak terlalu banyak, menurut dia itu memberatkan Mbak. Jadi setelah dia mendapatkan surat itu, imbauan untuk membayar royalti musik ya, karena kafenya menyetel lagu-lagu populer itu, dia tuh lapor ke ownernya, kata ownernya jangan dibayar dulu lah, ini terlalu berat karena kita baru beroperasi setahun belakangan gitu. Nah, sekitar 4-5 juta Mbak per tahun. 4-5 juta per tahun. Itu skalanya memang berapa kursi? Ada berapa kursi waktu kamu kesana? Nggak nyampe 100 lah Mbak. 50? 50 ada? Mungkin. Dia kecil tapi 3 lantai gitu. Oh. Nah, setelah tahu itu ya memang ada was-was juga Mbak, cuman belum dibayar karena bingung gitu. Jadinya kemana gitu? Iya betul. Tapi kan yang lagi LMKN sudah ada. Emang di surat itu tidak dicantumkan bahwa bayarnya harus begini atau kontak personnya ini gitu. Nah sebelumnya nggak tahu karena ada kasus mie gacoan jadi tahu, ditambah ada surat imbauan itu, akhirnya dia membalas ke kontak person lah atau yang disuruh dari surat tersebut gitu. Nah tapi untuk pasti membayar atau tidaknya itu juga tidak membuat dia tuh langsung bayar gitu Mbak ownernya gitu, karena belum mau juga, belum berkeinginan gitu. Dan pasti mereka akan itu ya pusing ya, ini diambilkan dari pos mana, pos anggaran mana. Betul. Gitu. Dan ini jadi keresahan kita semua juga ya, jangan-jangan dibebankan ke tagihan kita sebagai konsumen gitu. Lu tahu juga nggak sih Pep? Sempat viral. Lu bayar nongkrong di kafe lagi nungguin narsum gitu kan, belum ketemu narsum, terus tiba-tiba lu di coffee shop, terus ternyata ada tagihan, ada additional cost. Enggak ya, karena kita reimburse ya. Jadi nggak pikir. Kita bebankan ke Tempo ya. Kita bebankan ke kantor harga kopinya ya. Oke, jadi intinya para UMKM ini tuh bingung Mbak. Memang ada salah satu juga pemilik coffee shop itu pembaca setia Tempo ya. Setelah membaca berita yang kasus mie gacoan itu di harian premium, dia juga jadi makin sadar gitu untuk membayar. Cuman balik lagi Mbak, bingung prosedur gitu. Menurut dia tuh kurangnya sosialisasi dan panduan praktis ini menimbulkan ya tadi ketidakpastian hukum, meskipun dia mau untuk membayar gitu sebagai pelaku usaha yang baik ya. Jadi memang
dari kasus Migacon ini menimbulkan keresahan sih Mbak dari kalangan para pengusaha F&B gitu ya, khususnya coffee shop dan restoran gitu. Tapi memang bukan menjadi alasan langsung mereka untuk membayar juga, karena itu tadi alasannya. Berarti dua sisi mata uang kayaknya. Betul. Kalau tadi Intan cerita mereka kesulitan berarti ya karena nggak ngerti prosedur segala macam. Saya sempat ngobrol sama orang LMKN, justru mereka memang di sisi lain kesulitan gitu untuk menagih gitu dalam hal ketaatan itu mereka masih belum maksimal gitu, ketaatan dari kafe atau pemilik-pemilik usaha yang menggunakan lagu itu, mereka di satu sisi mengeluh gitu, ketaatannya kurang gitu. Sedangkan dari memang ada pertama soal sosialisasi, ya kan, sosialisasi kurang. Kedua, ketaatan itu kan soal alur yang jelas. Iya, alur yang jelas. Ya, memang kalau kita bicara seperti itu, gue juga sempat ngobrol sama orang LMKN, mereka ngakuin bahwa sosialisasi memang kurang. Karena memang mereka nggak punya anggaran nih buat sosialisasi. Lagi-lagi gitu. duit ya Lagi soalnya duit nih, soal duit. Dan sementara mereka sih bilangnya gini, sebenarnya kalau soal tata cara dan segala macam ya mereka bisa kok buka di website-nya LMKN, memang ada kan ya penentuan tarif dan termasuk SK itu kita bisa download. Ketentuannya tarifnya berapa, perhitungannya seperti apa, itu udah ada di SK itu. Sebenarnya tinggal baca doang kalau kata LMKN seperti itu. Ya memang yang jadi masalah ya itu tadi sih, sosialisasi sama ketaatan gitu. Ini kan kisruh antara pengusaha yang pemilik kafe dan lain-lain dengan LMK gitu ya. Nah, PEP juga beberapa bulan lalu mengupas soal kisruh antara pencipta lagu dengan musisi soal royalti juga. Iya. Bisa ceritain nggak, Pep? Iya, waktu itu lagu Nuansa Bening ya, sekitar sebulan lalu lah. Itu kan sempat ramai waktu itu. Yang kayak gimana lagunya? Bisa nggak nyanyi dikit bentar? Malu suara saya nggak bagus. Sebelum Migacon ya? Sebelum Migacon ya? Migacon ya. Kalau waktu itu kan konfliknya antara penyanyi dengan pencipta lagu. Nah, waktu itu muncullah gugatan pencipta lagu dari Nuansa Bening itu Kinan Nasution menggugat Vidi Aldiano. Selama ini kan memang lagu itu Vidi termasuk yang mempopulerkan lagu Nuansa Bening gitu kan. Gitu. Itu kan lagu sebetulnya dari tahun 1978 dibikin gitu kan. Saya belum lahir. Iya, saya juga belum lahir. Gue Gen Z. Aduh, Aku tahun depan Ini kan kenapa ketawa? Ketahuan kan Pep umurnya berapa gitu. 78 udah tahu tuh lagu 78. Terus sebelum ada gugatan itu udah dengar itu versi. Tapi Vidi minta izin menyanyikan. Nah, ada cerita nih. Jadi tahun 2008 bukan Vidi yang datang ke Kinan waktu itu. Tahun 2008 itu ayahnya Vidi, Hari Kris, minta izin. Dinyanyikan oleh Vidi dengan versi dia, dikasih izin lah waktu itu. Nah, di sini saat itu izinnya itu pakai label Suara Hati kalau nggak salah waktu itu. Itu izin tahun 2008. Itu yang punya bapaknya ya? Iya, punya bapaknya Vidi. Nah, waktu berlalu lagu itu booming, lagu itu juga kan yang bikin nama Vidi waktu itu naik gitu dengan lagu Nuansa Bening. Nah, sampai singkat cerita tahun 2024 ternyata lagu itu sudah diedarkan banyak ya di Spotify, di YouTube dan 16 tahun berlalu. 16 tahun berlalu itu ya di berbagai platform. Nah, ada satu momen jadi dari pihak Kinan Nasution ini melihat penciptanya kalau nggak salah atau label yang memproduksinya waktu itu sudah berganti ya dari Suara Hati menjadi VA Records gitu. Nah, milik Vidi gitu. Nah, disitulah mereka saat itu keberatan gitu. Saya sih ngobrol ya dengan Daryl Nasution, anaknya Kinan waktu itu. Sebetulnya masalah ini awalnya dihadapi Kinan dengan pihak Vidi gitu. Oke. Nah, ini menariknya karena menemui jalan buntu. Daryl itu sampai dia kan tinggal di Melbourne di Australia, sampai ke Jakarta tuh untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Intinya sih dari pihak Kinan waktu itu minta kejelasan gitu. Ini lagu sudah diapakan aja gitu. Ada satu momen sih sebetulnya
ketika ramai-ramai nuansa bening ini, pihak Vidi kemudian datang, sempat ada tawaran 50 juta lah gitu. 50 Tanda juta. terima kasih untuk yang sebelum dan sesudahnya gitu. Nah, itu yang berat bagi tidak diterima oleh pihak Kinan Nasution waktu itu gitu. Sebenarnya yang pihak Kinan tidak terima itu karena nominalnya terlalu kecil atau dari itikat baiknya? Sepanjang obrolan saya dengan Daryl waktu itu, pertama ternyata faktor kalau orang Jawa bilang kulununnya gitu ya. Dia sempat cerita gitu, sepanjang berapa tahun Vidi menyanyikan itu memang tidak pernah ketemu ya dengan Kinan. Praktis baru ketika ramai ini gitu. Memang saya sempat bertemu, cuman tidak pernah spesifik izin atau berterima kasih atas. Dan izinnya juga bermasalah kan? Iya, atas. Karena yang dikasih izin adalah satu hati, tapi ternyata yang ada pergantian. Ada pergantian. Dan itu tidak disampaikan ke pencipta lagu. Tapi sebenarnya secara undang-undang ya, itu melanggar. Nah, itu menariknya karena agak kompleks masalahnya waktu itu ya. Karena ini kan bersinggungan dengan lagi-lagi kan dengan undang-undang hak cipta gitu. Nah, banyak tuh ternyata elemen di undang-undang hak cipta itu ada performing rights gitu. Nah, performing rights ini hak pentas lah gitu. Jadi kalau seorang penyanyi menyanyikan di atas pentas dan si pencipta berhak membawakan lagu seseorang. Agnes Mo sama Aribias itu. Nah, kalau Agnes Mo dan Aribias itu adalah contoh performing rights gitu. Kayaknya baru-baru ini Agnes Mo menang ya. Nah, ada satu lagi yang beda di kasus Vidi ini adalah mechanical rights gitu. Itu hak edar atau hak distribusi hak gitu. Memproduksi, menggandakan, mendistribusikan. Nah, itu yang menarik karena itu sama-sama diatur oleh pasal 9 di Undang-Undang Hak Cipta. Tapi itu yang kemudian dianggap gitu Vidi tidak izin gitu ke pihak pencipta karena kan lagunya diedarkan di Spotify, di YouTube dan lain-lain gitu. Ada satu lagi sebetulnya hak moral gitu. Hak moral ini melekat di pencipta. Intinya adalah kalau lagu itu misalkan didistribusikan segala macam, tetaplah dicantumkan pencipta namanya itu, siapa gitu. Nah, pada ujungnya Kinan menggugat Vidi. Iya. Gugatan perdata. Berujung tuh gugatan perdata ada. Tadi barusan saya cek awalnya kan 1, sekarang udah berkembang jadi ada 3 gugatan kalau nggak salah di PN Niaga Jakarta Pusat. Itu yang performing rights, mechanical rights, hak moral gitu. Oh, itu dalam 3 perkara dalam yang berbeda 3 perkara yang berbeda gitu. Sempat ngobrol tuh sama pengacara dari Kinan, Minola Sebayang waktu itu. Itu adalah materi yang mereka gugat. Gugatan pertama itu soal performing rights waktu itu. Itu sekitar 30-an pertunjukan. Sebetulnya mereka mengkolek ada 300-an pertunjukan Vidi, cuman yang mereka ajukan sebagai bahan gugatan waktu itu cuman 30-an. Itu saja nilainya sudah 400 miliar kalau nggak salah. Miliaran. 400 miliar. Karena selama 16 tahun itu mereka menghitung. Iya, selama 16 tahun itu. Gimana progres persidangannya? Ngikutin nggak? Masih berlangsung sih, masih berlangsung karena ini banget ya. Nah, menariknya memang itu belum final ya, sidang belum sampai peninjauan kembali kayak Agnes Mo gitu ya. Karena ini baru fase daftar gitu ya, gugatan. Cuma saya ingat waktu itu memang setelah seperti ini ya, kayak bola salju ya. Kan waktu itu ingat nggak si Lesti Kejora waktu itu sempat digugat juga tuh karena masalah hak cipta ini gitu. Intinya menggelinding lah masalah ini. Yang terbaru ya intinya masih menjadi polemik lah ya di lingkaran artis. Oke. Nah, dari sisi artis ini menarik juga ya, karena kemarin sempat ramai juga Ari Lasso yang protes karena dia dapat royalti cuma ratusan ribu ya? 750.000. Nah, dia meminta untuk diaudit LMK ini. Gimana ceritanya tuh, Feb? Jadi gini, gue nambahin yang si Pep dulu ya. Jadi yang tadi itu, yang gugatan itu, yang soal performing right kan sama tuh ya sama Agnes. Jadi sebenarnya yang kalau soal performing right, siapa sih yang harus bayar?
Misalkan Artis. Intan nih sebagai artis, sementara si Pep sebagai IO atau pengundang. IO atau dia yang menyelenggarain konser nih. Intan Setiawati, artis kita, Biduan kita. gitu kan. Nah, gue sebagai pencipta nih, Intan bawain lagu gue gitu. Gue harusnya mintanya bukan nama Intan. Gue mintanya pada Pep. Karena dia yang penyelenggaranya. Sebagai Jadi yang IO-nya harusnya yang bayar harus si Pep gitu sebagai IO-nya bukan Intan. Gitu loh. Itu yang jadi masih masalah. polemik ya. Kemudian jadi polemik termasuk yang soal Agnes Mo, kemudian kasus Widi itu ini kan jadi polemik tuh. performing rights artinya kan dibebankan ke produser tadi ya. Nah, kalau kita bicara kan ada satu hak lagi tadi mechanical rights. Nah, kalau mechanical di sini agak rumitnya ya karena kita ngobrol ya dengan orang LMKN. Ternyata mereka tuh hanya ngurusin performing gitu. Mechanical mereka tidak masuk sampai wilayah mechanical. Siapa yang gitu. mengurusin ruang disitulah itu? ada kebingungan Ada gitu celah ya. berarti ada celah bolong. gitu. Ada bolong Peraturan di situ regulasi. ya. Regulasi. Kalau mechanical sebenarnya jadi kayak gini loh. Misalkan Intan penyanyi, gue pencipta lagu. Intan minta nih lagu sama gue. Mas Feb, gue minta lagu lo dong, gitu. Buat gue bawain, buat gue rekam. Oke, gue kasih, bikin tanda tangan. Itu mechanical. Gue kasih izinnya ke Intan. Dia mau rekaman sama Pep, dia mau rekaman sama siapa, terserah gitu kan. Gue kasih. Nah ini kan yang jadi masalah DVD ini karena dia ngasihnya ke PT Satu Hati itu ya. Satu Hati, tapi ternyata yang ngerekam lain, yang ngedarin perusahaan lain gitu. Loh, berubah nama gitu kan. Dia nggak tahu gitu kan. Sama aja kayak gue minjemin mobil ke Pep, tapi yang make ternyata Intan. Gitu loh. Loh kok gue pasti akan tanya dong ke Pep. Pep kok mobil gue dipakai Intan kan yang minjem lu. Gitu loh. Jangan-jangan disewain deh sama si Pep gitu kan ke Intan. Gitu, dia yang untung loh, gue yang rugi gitu. Iya, tapi setidaknya itulah yang muncul di lapangan ya. Iya. Kan kita bertanya ya ke LMKN lah waktu itu. Terus mechanical right siapa gitu? Ya mereka tidak masuk sampai wilayah itu gitu loh. Artinya kan basisnya perjanjian tadi gitu kan. Perjanjian antara pencipta dengan si pemilik si penyanyi gitu. Nah, di sini ada lagi nih masalah baru. Saya ngobrol ya dengan ahli hak cipta lah ya dari UPH. Memang ya balik lagi tata kelola musik kita tuh masih belum sempurna gitu. Kalau di negara luar gitu kan itu memang basisnya itu kontrak itu ya based on kontrak itu tegas gitu loh. Tapi kalau di Indonesia abu-abu masih itu ya kadang pencipta dan penyanyi itu masih kadang basisnya pertemanan segala macam. Pada akhirnya berujung gugatan itu jadi hal aneh gitu. Jadi ngomong-ngomong soal Ari Lasso tadi ya. Jadi sebenarnya kasusnya itu apa ya? Ya ada kesalahan lah dari WAMI ya. Jadi WAMI itu ngirim email ke Ari Lasso bahwa dia terima royalti. Tapi dari dalam email itu suratnya bukan atas nama Ari Lasso. Di atas nama orang lain yang 750.000 itu. Di kop suratnya ditulisnya jelas bahwa namanya siapa gitu. Nah ini Ari Lasso kemudian marah gitu loh, merasa nggak terima kok saya ini namanya ini dan cuma segini gitu loh. Nah kita udah klarifikasi nih ke WAMI juga gitu kan. Dan apa jawaban WAMI? WAMI juga ketuanya WAMI itu Ade Adrian bikin pernyataan terbuka juga. Dia bilang bahwa sebenarnya itu cuma kesalahan email doang gitu loh. Ya namanya manusia wajar lah ya. Mungkin dia ngurusin ribuan penyanyi dan pencipta gitu kan. Ada yang salah 1-2 gitu kan. Bahwa itu nggak yang nilai yang ditransfer ke rekening Ari Lasso itu nggak segitu gitu loh. Ya sesuai jadi dengan salah email doang, cuma penyebutan. Jadi penyebutan 750.000 ternyata yang ditransfer ke rekeningnya Ari Lasso itu nggak segitu. Lebih sesuai dengan perhitungan mereka. Nah, ditransfer sesuai ya. Iya, tapi nggak disebutin berapa. Ari Lasso juga nggak buka. Yang jadi masalah juga kemudian Ari Lasso merasa kok WAMI kerjanya nggak beres gitu gara-gara masalah ini dan dia minta diaudit. Nah, kita WAMI bersedia nggak? WAMI bersedia diaudit karena memang kita juga udah ngobrol sama banyak orang, termasuk juga ke pakar hak cipta UPH yang Pep juga ngobrol itu. Dia bilang gini, memang LMKN dan LMK itu punya kewajiban setiap tahun untuk diaudit
oleh auditor independen. Itu ada tuh di ketentuannya, di Undang-Undang Hak Cipta, di PP-nya ada segala macam. Dan juga memang pada prakteknya pembagian royalti itu tidak sempurna juga gitu loh. Karena gini loh, harusnya pembagian royalti itu kan ada data, uangnya berapa, si lagu siapa diputar berapa kali, lagu siapa diputar berapa kali, uang itu dibagi berdasarkan itu. Gitu loh. Jadi si pengusaha nih, si pengguna lagu, itu selain bayar, dia harus menyerahkan daftar lagu yang mereka putar gitu. Jadi lagunya Intan saya putar 100 kali selama 1 tahun, lagunya Pep 100 kali, lagu Linda 100 kali. Ya udah saya bayar berdasarkan itu. Itu kasihan pengusaha ya, selain mereka harus bayar, harus tambahan kerja lagi untuk. Iya, memang itu. Sistemnya masih manual ya. Itu juga yang jadi PR di undang-undang dan di PP itu sebenarnya disebutkan LMKN itu harus membuat yang namanya Sistem Informasi Lagu dan Musik atau disebut SILM. Nah, SILM ini yang nantinya harusnya jadi patokan, jadi acuan ketika ada bagi-bagi royalti gitu loh. Jadi orang tahu si semuanya transparan lah. Mungkin kayak Spotify gitu ya kan. Misalkan Linda hari ini muter lagu apa aja, kan kelihatan tuh playlist kita setahun gitu. Yang paling banyak di ini berapa, harusnya seperti harusnya itu. SILM. Si siapa LMKN harusnya menciptakan membuat itu, tapi lagi-lagi masalahnya terkendala dana. Padahal kan mereka bisa mengelola, bisa menggunakan 20% dari royalti yang mereka kolektif tadi itu kan. Iya, 20% itu bukan cuma buat diambil buat LMKN ya, tapi bagi-bagi juga. Ini kan ada LMK nih. Sekarang aja kalau nggak salah itu ada 16 LMK. Jadi 20% itu 16 tambah 1 jadi 17. Jadi dibagi 17. Misalkan kita tahu tahun lalu itu royalti yang dibayarkan itu, yang mereka kolek itu 74 miliar. Berarti kalau 20% itu kan sekitar 14 miliar ya. 14 miliar, katakanlah bagi 17 untuk operasional mereka. Untuk operasional, berarti kan kurang dari 1 miliar tuh. Satu tahun. Itu aja kecil banget sebenarnya gitu kan. Memang karena anggarannya, nilai royaltinya yang dikumpulkan juga masih sangat dikit, sehingga juga belum ada gitu. Karena kisruh royalti ini, akhirnya kan pengusaha kafe jadi takut, yang Intan tadi cerita. Betul. Bahkan sampai sunyi senyap gitu ya, krik-krik gitu. Nah, itu suara jangkrik. Akhirnya mereka ada yang putar suara hewan, suara alam juga kan Intan? Iya. Gimana temuan kamu di lapangan? Iya, karena kisruh royalti musik ini banyak yang akhirnya pakai suara alam gitu ya Mbak. Tapi setelah banyak para pengusaha beralih ke suara alam, lagi-lagi LMKN menegaskan Mbak bahwa suara alam pun tetap kena royalti. Baik itu suara kicau burung, suara gemericik air, kemudian ambience alam lah gitu. Kemarin aku sempat wawancara sama ketua LMKN yang sebelumnya, sebelum berganti ini ya, ada Pak Dharma. Pak Dharma Ratmangun. Betul. Pak Dharma menyebut bahwa di situ ada yang merekam Mbak. Suara alam itu, suara burung itu tidak serta-merta burung itu menjadikan rekamannya sendiri gitu, ada suaranya gitu. Lain cerita kalau memang suara alam itu langsung, ya alamnya aja memang ada burungnya. Tapi kalau direkam itu kan ada produser fonogramnya yang datang ke hutan, kemudian merekam burung-burung itu, nungguin sampai lama. Nah, jadi haknya itu di situ Mbak. Nah, itu kan kalau suara alamnya, suara hewan direkam oleh pihak lain. Betul. Di BSD beberapa waktu lalu ada pengusaha yang dia punya burung sendiri, merekam sendiri, terus diputar, tapi dia tetap dapat tagihan dari LMKN gitu. Iya, itu kita juga sempat ngecek ya, itu sempat viral tuh di Twitter, di media sosial lah. Dia ngakunya dia suaranya suara burung. Jadi gini, ternyata setelah kita cek, dia di sana sempat bikin live event, live music. Jadi ada acara live music pada malam tahun baru, terus ada beberapa kali live music juga, dan kedua dia ada karaoke di sana. Gitu. Nah, inilah yang ditarik sama
LMK sebenarnya. Jadi bukan hanya dia muter musik, dia bikin live music dia harus bayar. Karena dia dari live music itu aja sendiri kan dia di restoran tuh dia untuk menarik orang, bayar orang per kursi dia bayar tarik berapa, all you can eat gitu atau ada live musiknya. Dia kan bayar gitu. Terus karaoke juga tetap harus bayar. Gitu. Intan ini selain reporter, dia penyanyi juga gitu kan. Iya. Kamu kan biasanya nyanyi di akhir pekan gitu kan, di kafe atau di mana. Dengan adanya aturan gini, kamu jadi takut bernyanyi atau memilih lagu internasional? Atau gimana? Karena sebenarnya lagu internasional pun kan LMKN mengharuskan membayar royalti gitu. Tapi ketentuannya gimana? Karena semisal lagu Blackpink, dia labelnya YG Entertainment gitu. Apakah YG memberikan kuasa ke LMKN atau BTS dengan Hype, terus Taylor Swift dengan Republic Records gitu? Oke, jadi menjawab pertanyaan Mbak Linda tuh kalau untuk menyanyikan lagu itu sebenarnya antara takut nggak takut sih Mbak. Tapi berdasarkan hasil wawancara aku kemarin dengan Pak Agung Damarsa Songko ya, Direktur Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual, dia tuh menyebut intinya di sini adalah komersialisasi gitu Mbak. Kalau yang tidak komersialisasi, misalnya kan aku mungkin menyanyi di skalanya kecil gitu ya, misalnya kafe. Beda lagi kalau aku konser gitu ya, konser tunggal diva gitu. Nah, itu baru Intan Setiawati. Setiawati, disambut. Iya, jadi di situ memang menurutku nggak terlalu ada masalah sih. Ya tuh Pak Agung menyebutnya kalau memang ada komersialisasi aja di situ. Nah, kalau untuk kewajiban lagu-lagu internasional gitu ya, lagu Taylor Swift, BTS gitu, itu sebenarnya sama juga Mbak. Tetap wajib membayar royalti gitu. Kementerian Hukum juga sudah menegaskan gitu hal tersebut dari Menteri Hukumnya ya Pak Agus. Gitu sudah menyebut bahwa tidak ada pengecualian gitu hanya karena menggunakan lagu-lagu dari luar negeri. Belakangan kan juga netizen bilang ya lagu pakai Indonesia aja, betul gitu, lagu Indonesia ribet aturannya LMKN segala macam. Kita viralin lagu luar negeri aja lah kalau musisi pemerintahnya juga tidak mendukung supaya lagu-lagu Indonesia itu rame. Tapi ternyata tetap bayar. Tapi apakah LMKN menyalurkan itu ke label luar negeri atau musisi luar negeri gitu? Enggak, kalau kata Kementerian Hukum, karena Indonesia juga sudah menjadi bagian dari World Intellectual Property Organization atau WIPO nih Mbak. Nah, di situ memang udah ada skemanya gitu dengan LMKN ya, kan di Indonesia namanya LMKN ya, dengan LMKN di luar negeri juga. Jadi skemanya itu langsung seperti misalnya di Amerika ada American Society of Composers, Authors, and Publishers gitu. Ya di sana juga bertugas mengumpulkan komposer, pencipta lagu dan publisher untuk membantu mereka mendapatkan haknya secara transparan. Kemudian di Inggris juga ada, kalau di Korea itu namanya Korea Music Copyright Association atau KOMCA. Ya, nah jadi karena Indonesia merupakan bagian dari WIPO itu, jadi LMKN menarik royaltinya itu berdasarkan kerjasama antar LMK yang berlaku lintas negara itu tadi. Jadi walaupun musik Indonesia kalau misalkan diputar di kafe Indonesia tapi adanya di New York atau New Jersey atau di California, mereka bayar lewat LMKN-nya di Amerika, terus diteruskan ke LMKN di Indonesia gitu kan. Begitu juga sebaliknya di Indonesia juga gitu kan. Jadi tetap harus bayar royalti ya, royalti dan uang itu bukan untuk LMKN tapi disalurkan ke musisinya lewat mekanisme kerjasama tadi. Ada kerjasama. Oke teman-teman, pembahasan soal royalti sudah sangat panjang dan komprehensif. Nanti kita cari bahan lagi yang untuk kita kupas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dahannya pulang dulu. Yuk. Ya, Mas selanjutnya nyanyi lagi dong. Oh enggak, mau wawancara. Oke, makasih. Dadah.